Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Senator, kembali lagi bersama saya Juan dan tentunya kita masih di podcast The Voice DPD RI. Dan di podcast kali ini tentunya kita akan membahas bahasan yang sangat komprehensif belakangan ini dan juga yang lagi hits di media sosial, di portal berita dan juga di masyarakat. Jadi belakangan waktu ini ada banyak sekali Sobat Senator aksi perundungan pelajar, dan bahkan tidak terjadi di satu titik saja, terjadi di beberapa titik-titik tertentu. Dan salah satunya juga ada di daerah Cilacap, Jawa Tengah, ada juga di Provinsi Jawa Barat dan juga Provinsi Jawa Timur. Perundungan pelajar ini, Sobat Senator, adalah masalah serius yang mempengaruhi dunia pendidikan dan terutama masa depan anak-anak ke depan. Mengingat Indonesia sebentar lagi masuk ke untuk bonus demografi, oleh karena itu ini masalah yang sangat serius untuk kita bahas. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas mengenai aksi perundungan pelajar marak. Dan tentunya kita sudah bersama dengan senator yang hits banget nih di media sosial Sobat Senator, yaitu Ibu Fahira Idris SEMH, anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta. Halo Nah, Ibu. apa kabar Mas Alhamdulillah baik. Juan? Ibu kabarnya baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Belakangan ini lagi aktif apa sih Bu? Akhir-akhir ini banyak turun ke masyarakat Oke. ya, untuk memberikan banyak piagam penghargaan kepada para tokoh masyarakat yang ada di DKI Jakarta. DKI Jakarta ya Bu ya. Ya, Nah Sobat Senator, ngomong-ngomong nih, Bu Fahira Idris itu seperti aku bilang terkenal banget di media sosial. Bahkan sampai menjadi the most inspiring Twitter tahun 2010. Dan ini juga Ibu Fahira Idris berhasil menjadi juara. Dan ini tentu keren banget Sobat Senator, karena jarang sekali orang-orang itu yang fokus kepada Twitter. Biasanya mereka fokus kepada hal-hal yang biasa. Tapi Bu Fahira Idris tuh masuk ke Twitter untuk ya, menyuarakan isu-isu yang ada di masyarakat juga. Selain itu, Ibu Fahira juga aktif sebagai Ketua Yayasan Selamatkan Anak Bangsa, kemudian juga sebagai Ketua Gerakan Anti Miras untuk Anak Remaja di bawah usia 21 tahun, ya, dan juga untuk Ketua Forum Pelindung Ibu dan Anak ya Bu ya. siap. Luar biasa Bu. Bu, ini isu anak ini lagi luar biasa loh Bu, di Ya, betul medsos, di sekali. portal Betul, berita. betul. Jadi Memprihatinkan. betul. Jadi kalau dari Ibu sendiri sih Bu, apa sih Bu sebenarnya perundungan pelajar itu dan mengapa ini jadi masalah yang serius Bu? Ya, jadi yang paling saya sedih itu adalah berita ya, yang paling tragis menurut saya Oke. adalah saat seorang anak di Jakarta Timur, Mm-mm. kemudian dia melompat dari jendela sekolahnya yang Oke. ada di lantai 4. Bayangkan, Mm-mm. kalau di daerah mungkin saya juga udah sering banyak cerita ya, Mm-mm. tapi kemarin itu beritanya di Jakarta dan itu bikin saya sedih dan saya jumpa dengan orang tuanya. Oke. Nah, jadi bullying ini menurut saya sangat memiliki dampak yang serius sekali untuk Oke. anak ya, terutama untuk masa depan anak ya. Mm-mm. Dampaknya itu sangat berpengaruh baik secara emosional Mm-mm. maupun akademis. Baik. Mas Juan, secara emosional anak itu akhirnya apa coba? Dia stres, dia punya kecemasan yang tingkat tinggi. Mm-mm. Bayangkan seorang anak lompat dari Lantai 4. lantai 4, kan artinya dia udah nggak tahu lagi apa Betul. yang harus dia lakukan untuk Lakukan. dirinya, untuk melindungi dirinya gitu ya. Nah, jadi mereka mungkin bisa takut pergi ke sekolah ya. Kadang-kadang kan misalnya seorang anak, "Ma, aku nggak mau sekolah deh." Nah, Mm-mm. itu harusnya orang tua udah mulai curiga nih. Betul. Kenapa sih dia nggak mau ke sekolah? Mm-mm. Itu mestinya dia komunikasi, ada masalah apa? Apakah ada yang ganggu kamu ke sekolah gitu kan? Ada atau mungkin guru atau mungkin temannya sendiri ya. Jadi bullying ini memang akan membuat anak merasa tidak nyaman di sekolahnya Oke. gitu. Dan apa yang saya sesalkan kadang-kadang Mm-mm. guru nih kurang sensitif. Jadi Oh, sekarang ini saya oke. banyak pergi ke sekolah Mm-mm. juga untuk banyak menghimbau kepada para guru dengan merefer cerita yang di Jakarta Timur itu ya, Mm-mm. bahwa guru itu di sekolah bukan hanya untuk mengajar saja, tapi juga harus sensitif terhadap kasus-kasus bullying di sekolah dan harus melakukan tindakan secepatnya agar anak bisa nyaman di sekolah gitu, Mas Juan. Jadi kalau secara lebih aware lah Bu ya terhadap anak-anak itu. Betul. Dan mesti lihat juga ya, misalnya ada anak di kelas yang lain ceria, mungkin dia Mm-mm. diam, depresi. Nah, itu kan kita mesti tanya, Betul. depresinya apakah dari sekolah, dari teman-temannya, atau bisa juga persoalannya itu dibawa dari rumah. Betul. Nah, gitu, Mas Juan. Jadi bisa multifaktor ya Bu ya. Betul. Dan kayaknya tadi juga kan dampaknya cukup luar biasa ya Bu ya untuk masa Sangat depan sangat anak-anak sekali, itu. sangat sekali. Dan itu mungkin nggak Bu ke depannya bisa diturunkan lagi ke generasi-generasi berikutnya. Biasanya orang itu suka ada dendam gitu Oke. ya. Mungkin saat dia baru masuk, kalau SMP ya mungkin dia kelas 1 dia jadi korban. Oke. Tapi biasanya nanti setelah dia kelas 2, kelas 3 dia punya adik kelas tuh. Dia punya adik Oh, kelas ya. oke. Akhirnya dia melampiaskan dendamnya kepada juniornya dan itu sering sekali terjadi.
Jadi artinya apa? Artinya kasus bullying atau permasalahan-permasalahan ini kan harus diretas Pasti. di setiap sekolah yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta. Khususnya Jakarta ya Bu. Gitu. Nah Bu, berarti kan itu kan motifnya juga salah satunya balas dendam ya Bu. Yang Betul. dirasakan dari kelas 1 kemudian kelas 3 dia membalaskan kepada Betul, junior lagi. Itu jadi betul. suatu semacam rantai ya Bu ya. Betul sekali. Nah Bu, terkait ini kan jadi sebenarnya masalah ini kan sudah lama dikenal Bu. Ya. Tapi kan sampai saat ini kita belum ada istilahnya tuh konsep atau blueprint yang Blueprintnya jelas. ya. Kalau dari Betul. Ibu sendiri ada nggak sih Bu? Saya tuh sebetulnya sudah sangat gemes sekali ya. Oke. Udah ada mungkin sejak saya di DPD RI ya 2014 gitu ya. Sudah berganti menteri beberapa kali. Pasti Bu. Menteri Perlindungan Anaknya juga udah berganti berapa kali. Saya selalu tanya, apa sih permasalahannya gitu kan bagi pemerintah? Kenapa kok sampai saat ini belum punya blueprint untuk perlindungan anak? Oke. Padahal korbannya terus saja ada. Pasti. Gitu, korbannya terus ada dan kasus bullying, kasus macam-macam lah perundungan ya. Pasti, atau Bu. mungkin kasus kekerasan. Jadi kasusnya itu udah banyak dan kalau menurut saya tuh kasus bullying ini sebenarnya seperti fenomena gunung es ya. Ya. Jadi udah banyak kasus tapi banyak juga yang tidak melaporkan. Nah, ini saya selalu menuntut pada pemerintah agar bisa secara serius ya membuat blueprint ini agar tidak lebih banyak lagi korbannya. Ya, pasti. Gitu anak-anak kita. Gitu Mas Juan. Bu, kalau untuk motif mereka nggak melaporkan tuh biasanya kenapa sih Bu? Takut biasanya. Oh, Ya, takut ya. Atau misalnya kalau kasus bullyingnya dia dapat dari temen yang jauh lebih senior dari dia tuh senior. takut gitu Oke. kan. Terus misalnya permasalahan lainnya biasanya dasari dari rasa takut dulu sih biasanya. Jadi maka dari itu dari takut pada akhirnya dia nggak berani untuk melaporkan. Betul. Nah ini menarik Bu, terkait blueprint tadi kan Ibu juga cerita bahwa ini kita udah berapa kali ganti menteri. Betul. Tapi belum ada konsep ataupun blueprint yang Iya. cocok gitu Bu ya. Kalau menurut Ibu sih kira-kira kenapa sih Bu kita ini memerlukan blueprint yang komprehensif dan juga terstruktur gitu Ya, Bu? kita sangat butuh blueprint Mas Juan. Oke. Karena apa? Karena berulangnya aksi perundungan ya kan yang terjadi di Indonesia, dan ini merupakan persoalan serius bagi dunia pendidikan dan bagi proses tumbuh kembang dan masa depan anak ya. Terus kedua, ini kasus perundungan ini seperti lingkaran setan ya, menurut saya ya, iya. yang jika tidak segera diputus ya maka akan selalu berulang di waktu dan tempat yang sama. Iya. Ya, kadang-kadang di sekolahnya kita udah tahu nih waktu-waktunya, misalnya orang yang baru masuk sekolah. Ya gitu, dan lain sebagainya. Dan persoalan aksi bullying ini menurut saya sangat kompleks dan multi dimensi sehingga penanganannya juga harus komprehensif. Gitu. Terus kemudian dalam konteks bullying yang melibatkan anak-anak, sebenarnya pelaku itu kita harus anggap korban. Karena kan dia itu juga harus dibina juga. Pasti, gitu. Bu. Jadi yang sebetulnya harus kita perhatikan tuh bukan hanya korban tapi pelaku. Pelaku ini harus disadarkan gitu ya bahwa perbuatan itu salah. Karena kalau tidak nanti dia terus melakukan hal itu terus gitu. Karena merasa di atas angin mungkin ya, dia merasa senior, dia merasa bisa melakukan hal itu. Pada akhirnya jadi banyak korban-korban selanjutnya Bu ya. Betul. Nah Bu, kalau terkait dengan konsep yang tadi nih Bu, menarik juga Bu. Ada nggak sih Bu kayak misalnya rencana nasional ataupun rencana yang aksi nasional tentang anti perundungan Bu? Ya, ada nggak sih? ini juga salah satu aksi yang saya saya usulkan kepada pemerintah. Saya termasuk salah satu yang mengusulkan bahwa kita ini perlu rencana aksi nasional anti perundungan yang merupakan salah satu bagian penting dari blueprint yang harusnya dibuat oleh pemerintah. Ya, nah di sini itu akan memuat secara terstruktur ya dan terperinci dan juga konkret ya dan implementatif hingga kepada detail kegiatannya ya serta teknis pelaksanaannya seperti apa di sekolah ya. Guru, orang tua dan masyarakat ini yang nantinya akan menjadi garda terdepan yang mengimplementasikannya. Untuk pencegahan perundungan ini ya. Jadi ini kita anggap sebagai suatu strategi lah nantinya. Mudah-mudahan ini bisa disetujui oleh pemerintah dan pemerintah punya aksi juga untuk mensahkan ini. Pasti, gitu. Bu. Karena kami, bukan saya saja ya, banyak sekali teman-teman yang juga mengusulkan, tapi kan kita ini bukan pelaksana, harus pemerintah kan. Iya, kita hanya betul. bisa mengusulkan tapi pemerintahlah yang harus membuat. Gitu. Kita berharap bisa cepat ya gitu. Kenapa penting? Karena untuk bisa memutuskan lingkar perundungan ini bukan sebuah blueprint,
Pasti. gitu. Nah ini menarik Bu, berarti Ibu juga mendorong agar ini terjadi semacam seperti multi stakeholder approach ya Bu ya. Betul. Jadi berbagai stakeholder itu bersatu untuk melawan bullying itu Bu. Betul sekali. Dan ini juga menarik Bu, tapi tanggapan pemerintah gimana Bu saat ini? Saya udah beberapa kali ketemu dengan Pak Ibu Menterinya gitu ya, sangat baik mereka, sangat bisa menerima usulan-usulan kami, tapi kadang-kadang untuk mewujudkan itu kan dia nggak bisa sendiri juga, betul nggak? Betul, pasti itu kan Bu. harus melibatkan semuanya tuh, Menteri Keuangan, karena kan terkait anggaran dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan kewenangan saya sebagai anggota DPD RI yang fokus terhadap perlindungan ibu dan anak ini, mudah-mudahan bisa membuka komunikasi dengan pemerintah lagi untuk membicarakan soal ini. Dan saya tidak akan pernah berhenti untuk melakukannya, Mas Juan. Demi anak Indonesia. Luar biasa Sobat Senator. Nah ini penting banget Sobat Senator. Mengingat juga banyak sekali aksi perundungan di tingkat-tingkat kota, kabupaten, bahkan sampai ke desa-desa, sekolah-sekolah itu suka sadis ya Bu ya. Bener. Videonya tuh sadis sekali Bu, apalagi masuk di medsos ya Bu ya, dilihat banyak orang. Ini kan juga salah satu takutnya orang makin ngikutin Bu ke depannya. Nah terkait ini Bu, ini kita mundur sedikit ya Bu ya, ke sekolah. Kira-kira apa sih Bu yang harus dilakuin sama guru, orang tua, apalagi sekolah, juga masyarakat Bu terkait aksi ini Bu? Jadi sebetulnya kita ya, kalau di masyarakat itu kan kita ada RT, RW, lurah, camat gitu kan. Kalau di sekolah kan kita ada kepala sekolah, ada guru. Nah harusnya kita semuanya ya di dalam setiap kegiatan harus memuat muatan masalah anti bullying ini. Ya kan kalau sekarang kan pembahasannya stunting lah apa, tapi saya lihat kok anti bullying ini kurang dibewarakan, kurang masif. Kan harusnya kalau sekolah itu, saran saya juga udah kasih saran ke beberapa sekolah, yuk kita buat seminar gitu ya. Kalau nggak bisa seminar yang orang datang sibuk, bikin Zoom meeting gitu kan. Pesertanya wajib orang tua murid ya. Nah terus kemudian mungkin di sampingnya dudukan anaknya. Jadi anak dan orang tua kita Zoom meeting gitu bersama beberapa narasumber gitu kan. Nah di situ kita jelaskan apa sih artinya bullying. Bisa jadi anaknya nggak ngerti bahwa yang dia lakukan tuh bullying. Dianggap itu mah biasa sih begitu. Nah kadang-kadang saya juga pernah tuh dengerin ada ibu nasihatin anaknya yang suka bully, dia nggak paham bahwa dirinya tuh membuli. Dianggap enggak, itu saya biasa kok begitu, bercanda katanya. Tindakan bercanda. Nah itu jadi harus masif seminar-seminar atau Zoom meeting ya kepada orang tua dan anaknya. Jadi anaknya di samping orang tua. Itu usulan saya ke beberapa sekolah. Kalau untuk lingkungan RT RW kan juga sering mengadakan pertemuan warga gitu kan. Saya sarankan juga isu itu harus diangkat. Nah saya alhamdulillah sudah 3 bulan ini setiap saya turun ke masyarakat, isu itu yang saya angkat. Gitu. Nah Bu, saya menarik juga, saya sempat melihat beberapa di media-media gitu Bu. Ibu juga mendorong advokasi hukum, pendidikan. Itu apa aja Bu yang didorong tuh Bu? Termasuk bullying ini juga. Bullying juga ya Bu ya? Boleh cerita nggak sih Bu? Saya kebetulan punya LBH, Mas Juan, Lembaga Bantuan Hukum, ya, di mana saya banyak membantu masyarakat secara pro bono. Gratis. Nggak dimintain uang loh. Iya Bu, luar biasa. Nah ini banyak yang saya bantu, termasuk korban bully ya, terus termasuk juga misalnya guru-guru sekolah. Jadi kalau zaman dulu nih Mas Juan, misalnya teman saya cowok bandel, disentil sama gurunya, kita cuma ketawa-ketawa aja ya. Kalau sekarang ini kan karena ada terangkat masalah HAM dan lain sebagainya, banyak guru itu mungkin dia lelah, capek, anaknya bandel, ngejewer lah sedikit gitu kan. Dia ngadu sama orang tuanya. Kemarin saya baru bantu juga di daerah Jatinegara, gitu ada seorang guru yang dipolisikan sama orang tua karena anaknya dijewer. Ya ampun. Oke. Tapi alhamdulillah karena saya bantu, saya tentu saja bergerak dengan tim. Kita punya pengacara-pengacara yang handal. Alhamdulillah gak jadi dimasuk penjara. Terus kemudian juga banyak kasus-kasus yang ada di masyarakat ya, entah itu mungkin rumahnya mau digusur dan lain sebagainya, kasus-kasus hukum. Terutama kalau saya ini banyak menghandle warga tidak mampu sih, Mas Juan, LBH saya. Gitu. Nah Bu, kalau boleh tahu Bu, advokasi ini dimulai dari kapan Bu? Advokasi ini saya mulai dari tahun 2017. Jadi berdirinya LBH saya tahun 2017. Sampai sekarang tuh berarti sudah banyak sekali menangani. Sangat banyak sekali Bu ya, terutama. Dan mencakup dapil saya semua. Jadi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat sampai ke Kepulauan Seribu. Ya. Nah menariknya Ibu juga berarti aktif dalam
penyelesaian ini Bu ya, perundungan Siap. ini ya. Nah Bu, berarti kan kita kembali lagi Bu kepada kementerian tadi. Ya, Berarti penyelesaian ini tidak hanya dapat diatasi oleh peraturan menteri biasa dong Bu. betul. Jadi aturan ini mesti komprehensif ya. Komprehensif. Semuanya, bahkan tingkat kepolisian juga harus punya usulan mereka sendiri bagaimana sih cara menangani gitu. Jadi mesti seluruhnya sekolah, pihak masyarakat, terutama, tapi kan ujungnya itu harus kementerian yang mengeluarkan blueprint. Pasti. Tetap gitu. Nah itu juga penting juga peran keluarga ya Bu ya. Oh ya, pasti sangat. Nah Ibu kan dari 2017 juga aktif nih Bu di LBH. Ibu juga aktif ketemu teman-teman di masyarakat di DKI Jakarta juga di seluruh Indonesia bahwa perundungan ini juga menjadi tantangan ya Bu ya. Betul. Tapi sebenarnya tantangan utamanya apa sih Bu? Tantangan utamanya adalah kita harus melawan stigma nih Mas Juan, bahwa adanya pandangan atau kondisi lingkungan yang menganggap bahwa bullying secara fisik dan verbal adalah sesuatu yang biasa. Nah saya bilang kan, enggak kok, itu cuma bercanda gitu. Stigma itu Bu ya? Iya, jadi banyak orang merasa bahwa bullying tuh ya biasa-biasa saja. Jadi banyak yang belum sadar bahwa bullying ini adalah kejahatan. Nah ini harus kita angkat nih Mas Juan. Jadi bahwa bullying itu kejahatan dan bisa berujung ke penjara. Nah ini yang mau saya angkat nih sekarang. Karena kalau kita tidak berikan gambaran tentang akibat bullying, nanti anak-anak yang suka membuli berpikir bahwa dia tenang-tenang aja. Biasa aja gitu Bu ya. Dia pikir mungkin yang masuk penjara kan orang-orang tua, padahal ya anak-anak bisa juga kalau dia melakukan terbukti ya kan melakukan bullying gitu. Nah Bu, menariknya kan ini kan fenomena ini nggak cuma terjadi di Indonesia Bu. Betul. Di negara-negara lain juga banyak. Kalau yang Ibu lihat itu Bu secara pengamatan negara-negara lain itu dalam mencegah bullying tuh kayak gimana Bu? Saya Mas Juan sangat kagum dengan 2 negara ya yang menurut saya sudah berhasil melakukan kampanye anti bullying. Nah 2 negara ini adalah Inggris dan Finlandia. Ya. Di Finlandia ini ada program anti bullying namanya, tapi dia berbasis sekolah. Jadi dia lakukan di sekolah yang sangat inovatif. Nama programnya Kiva. Kiva ini melibatkan guru, melibatkan murid dan orang tua ya. Dan di Finlandia ini orang tua yang mau memasukkan anaknya ke sekolah harus melalui pendidikan anti bullying. Luar biasa nggak? Luar biasa Bu, iya. Nggak ada loh di Indonesia kan belum karena belum ada blueprintnya. Jadi saya kemarin sudah mengajukan blueprint itu yang istilahnya meniru lah sedikit dari Finlandia, bahwa harusnya semua anak yang mau masuk sekolah harus lulus pendidikan anti bullying dulu. Betul. Sejak dini ya Bu ya? Iya, dari mulai dia masuk. Misalnya dia SMP kelas 1 ya artinya 1 SMP gitu kan. Kalau SMA ya 1 SMA. Karena kan baru masuk sekolah lah gitu. Betul. Jadi mereka kalau di Finlandia itu sangat wajib mengikuti anti bullying ini. Yang ikut itu adalah orang tua dan anaknya. Bukan hanya anak ya, orang tuanya ikut juga. Pasti Bu, karena kan peran orang tua juga penting ya Bu ya? Iya. Kalau di Inggris gimana Bu? Sama juga, dan di Inggris itu dia menyampaikannya dengan cara kreatif dan interaktif. Misalnya lewat game online, terus kemudian video, poster ya, karena cara-cara ini terbukti sangat efektif membentuk karakter anti bullying pada anak-anak sejak dini. Nah, ini yang harus kita lakukan. Berarti 2 negara tuh Inggris Finlandia sudah berhasil ya, Bu ya. Saya juga rencana mohon doanya ingin bertemu sekali dengan Pak PJ Gubernur. Maksud saya kita ingin pemerintah Pemprov DKI Jakarta nih, bagaimana kita mulai dulu nih proyek ini dari Jakarta, di Jakarta dulu gitu kan. Biasanya kan segala sesuatu kalau kita harus mengharapkan dari pemerintah itu kan mungkin lama ya. Iya. Tapi minimal kita coba nih Jakarta kita jadikan pilot project tuh seperti apa sih untuk gitu. terkait blueprint ini juga Bu ya. Oke, siap. Doanya ya Mas Juan, pasti Bu, berhasil. semoga berhasil. Dan juga ini kan efeknya luar biasa Bu. Jadi bisa menekan angka perundungan ini menjadi lebih sedikit. Betul. Nah, terkait dengan tadi Bu, saya menarik juga Finlandia dan Inggris. Mereka kan menekankan peran keterlibatan orang tua. Betul. Nah, menurut Ibu bagaimana sih Bu seharusnya orang tua ini mencegah perundungan belajar Bu? Pertama, orang tua itu kan dia harus mendidik anaknya awal ya. Kita kan tidak bisa mengharapkan guru nih menghandle semua anak. Nah, kita sebagai orang tua yang harus kita ajarkan adalah bagaimana caranya supaya anak kita tidak jadi pembuli. Nah gitu. Itu pertama dulu ya. Jadi jangan sampai anak kita ini menjadi pembuli. Ya, kita mesti ajarkan lah bahwa kalian kalau ada masalah-masalah, ingat ya, jangan melakukan ejekan, hinaan, membuli teman. Jadi kita kondisikan dulu anak kita jangan sampai jadi pelaku. Nah, yang kedua adalah kita juga mesti mengajarkan seandainya mereka menjadi korban. Tapi nanti nih kalau di kelas ternyata ada teman kamu
yang melakukan hal-hal bullying, kita jelaskan dulu ya bullying seperti apa. Oke. Kamu jangan diem ya, bilang sama guru, ya kan? Betul. Bilang sama mama, papa, orang tuanya. Jadi supaya, karena banyak anak-anak yang kemudian dia diam. Yang kasus lompat itu dia orang tuanya nggak tahu, bayangkan. Nggak tahu. Orang tuanya nggak tahu kalau anaknya korban bully, Ya karena anaknya sangat memendam perasaannya sendiri. Oh, diam ya Bu ya. Ya, makanya itu yang harus kita lakukan sebagai orang tua. Jadi membangun peran interaktif dengan anak juga Ya, ya Bu ya. betul. Itu penting sekali. Dan selain itu juga komunikasi juga penting sih Bu. Sangat Mencari penting. tahu dan juga ya intinya pola interaktif antara anak dan juga orang tua. Betul, orang tua dan guru ini penting sekali. Saya Gitu. setuju sih Bu. Nah, terkait dengan blueprint Bu, sebenarnya saya masih menarik nih Bu, blueprint ini Bu. Ada nggak sih Bu kayak misalnya key point atau elemen-elemen kunci yang harus dimasukkan dalam blueprint itu Bu? Ya, dalam blueprint ini ya kita harus menjadikan guru dan orang tua ini memahami soal perundungan dulu. Karena kan banyak juga guru dan orang tua, pernah saya ketemu guru, ya dia juga nggak paham. Oh Bu, itu bullying ya Bu ya, kita pikir bercanda. Oh, Jadi aduh, masih banyak gawat yang ini. belum ngerti Iya, juga. iya, Nah, benar-benar, dalam Bu. blueprint ini kita harus pastikan guru dan orang tua memahami dulu nih soal bullying itu seperti apa sih gitu kan. Pasti. Terus kemudian di dalam blueprint ini harus ada rumusan kebijakan anti bullying ya. Terkait prosedur pelaporannya seperti apa sih gitu kan. Terus kedua mengenai tindakan intervensinya seperti apa Oke. ya. Terus kemudian konselingnya seperti apa, kan harus kita siapkan. Pasti. Seperti guru-guru BK tapi yang fokus mungkin tentang anti bullying ya. Konselingnya seperti apa, dan juga dukungan psikologisnya seperti apa gitu kan. Terus kemudian pendidikan sosialnya seperti apa sih yang kita perlukan ya, pendidikan sosial, emosional ya. Terus kemudian keterlibatan orang tua seperti apa sih, keterlibatan masyarakat seperti apa. Dan juga harus ada pengukuran keberhasilan ya, perencanaan risiko seperti apa, sanksinya seperti apa, konsekuensinya, monitoringnya seperti apa ya, evaluasinya seperti apa, hingga nih yang paling penting, hingga sampai penyusunan anggaran. Nah, saya tuh iya, betul, apa ya, betul. saya tuh kadang-kadang berpikir ini lama kenapa sih? Mungkin karena anggaran. Iya Bu, betul. Ada gitu. Nah, ini kan juga harus diperkirakan secara matang-matang ya Bu, apalagi ini program jangka panjang. Betul. Dan menarik ya Bu, tadi pengukuran keberhasilan. Gimana Bu kita tuh bisa mengukur keberhasilannya Bu? Pengukuran keberhasilan adalah kita ukur dari tingkat laporan. Oke. Tingkat laporan kan seharusnya ini kita harus kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia ya, di setiap provinsi, setiap kecamatan sampai tingkat polsek ya. Mereka harus punya catatan dan sekarang kan mereka udah punya catatan nih. Ya nanti begitu nanti blueprint sudah selesai, kita sandingkan catatan itu dengan setelah ada blueprint seperti apa sih gitu, turunnya seberapa persen dan lain sebagainya. Dan itu juga berarti berkaitan dengan sanksi dan konsekuensi Bu ya. Tuh. Kemudian kira-kira apa Bu sanksi dan konsekuensi yang harus diterapkan kepada pelakunya itu Bu? Sanksinya kan kalau misalnya anak-anak ya, misalnya dia dapat apa tuh semacam di grounded ya, di grounded. Tapi kalau sampai perundungannya parah, kita harus jelaskan, makanya dalam apa sosialisasi kepada anak-anak murid, kita harus jelaskan bahwa aksi perundungan itu tadi kan saya bilang aksi kejahatan. Jadi bukan bercanda ya. Aksi bullying itu adalah kejahatan yang bisa berujung kepada penjara. Jadi anak-anak itu bisa dipenjara karena bullying ya. Nah, artinya apa? Kita harus ajarkan bahwa ada sanksi hukum. Sanksi hukum yang merujuk pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Nah, anak-anak nih masih buta hukum nih Mas. Jadi anak-anak itu kita harus sosialisasikan juga gitu kan. Jadi dalam penegakan hukum ini ada 3 unsur yang harus diperhatikan ya. Yang pertama kepastian hukumnya seperti apa, kemanfaatan hukum seperti apa, dan keadilan seperti apa ya. Karena setiap kasus kan tidak semuanya sama ya, kan tidak semuanya parah dan lain sebagainya kan. Atau ada juga yang parah sekali gitu kan. Dan penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya hukum terakhir gitu ya. Jadi bukan yang pertama ya. Last option ya Bu. Ya, jadi penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya hukum terakhir yang bersifat ultimum remedium. Artinya apa? Artinya penjatuhan pidana terhadap anak ini hanya dapat dilakukan jika tidak ada lagi upaya hukum lainnya yang menguntungkan bagi anak itu sendiri ya. Jika misalnya karena ini misalnya dia udah berkali-kali dan udah korbannya mungkin ada yang meninggal dan lain sebagainya ya. Nah, namun hakim itu sebetulnya Mas Juan dapat menjatuhkan sanksi alternatif ya, berupa sanksi tindakan kepada anak yang melakukan tindakan pidana itu. Misalnya nih, sanksi tindakan yang dijatuhkan kepada anak itu bisa berupa dikembalikan kepada orang tua ya,
atau wali pemeliharaannya Mm-mm. ya tanpa dijatuhi sanksi pidana ya, Oh, atau bisa. Mm-mm. diserahkan kepada pemerintah atau Oke. lembaga sosial, kan kita punya lembaga sosial Iya, kan, Bu. untuk dididik sebagai anak negara tanpa dijatuhi sanksi pidana. Jadi tidak masuk penjara tapi masuk Dibina gitu, Bu, ya? dibina ke panti-panti sosial. Nah, terus kemudian jika hakim menjatuhkan putusan agar anak yang melakukan tindakan pidana ini diserahkan kepada pemerintah, ya, maka anak itu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara. Kita punya, Mas, rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan. Ya, jadi dia sekolah juga di situ, Betul. menerima pendidikan supaya menerima pendidikan dari pemerintah, gitu. Atau diserahkan kepada orang tertentu. Jadi pemerintah ini punya ada orang-orang tertentu di daerah-daerah yang bertempat tinggal di Indonesia, ya, atau misalnya kepada suatu badan hukum, ya, atau yayasan, lembaga yang berkedudukan di Indonesia bisa dititipkan, yang sekiranya mampu menyelenggarakan pendidikan, gitu, Untuk mereka untuk gitu, Bu, anak ya? itu, Anak ya. itu, oke. Dan hal ini dilakukan paling lama sampai anak itu usia 18 tahun. Jadi setelah usia 18 udah pas. Pas ya, Bu, ya? Ya, Kan pada saat itu juga mereka sudah bisa memilih. Dewasa ya, Bu, ya, fase itu. betul. Nah, kemudian, Bu, ini yang terakhir nih, Bu. Saya sih ingin bertanya, Bu, kira-kira bagaimana sih, kan masyarakat juga kontribusi, Bu. Betul. Masyarakat umum tuh bagaimana sih bisa berkontribusi dalam memerangi bullying ini, Ya. dan juga mendukung implementasi blueprint ke depannya, Bu. Ya, jadi gini, ini memang sangat prihatin ya. Kadang-kadang masyarakat kita itu banyak yang acuh. Oke. Jadi misalnya udah tahu nih si A sering dibully sama kelompok ini, tapi anggapnya bercanda ya, karena banyak yang belum paham kan bullying itu seperti apa, anggapnya bercanda, cuek gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya banyak korban ini, masyarakat di Indonesia khususnya Jakarta ini, saya berharap dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran tentang bullying dengan mengadakan kampanye pendidikan atau seminar. Jadi kita nih, saya atau siapa nih, Bu RT-nya atau Bu RW-nya nih mesti punya kesadaran. Ya, Bu, kita kumpul nih, Bu, kita bicara fokus tentang bullying, ya. Terus kemudian juga sekolah ya, yang tadi saya bilang juga mesti bikin seminar pendidikan, ya. Karena pendidikan ini penting, karena misalnya kita mesti jelasin tentang jenis-jenis bullying itu seperti apa sih. Kan banyak jenisnya. Kedua, dampaknya, dampak emosional ya, dampak depresi, bahkan sampai bunuh diri anak kita kan. Terus cara menghindarinya gimana sih untuk dapat membantu mengurangi insiden bullying. Jadi itu sih perannya. Nah, itu penting sekali, Bu, untuk disampaikan juga kepada Sobat Senator nih, Bu, agar semua orang tahu bahwa ini dampaknya luar biasa, Bu. Oleh karena itu dibutuhkan solusi yang tepat, dan salah satunya tentang blueprint ini. Nah, terakhir, Bu, mungkin closing statement untuk Sobat Senator, dan juga mungkin bisa disampaikan program-program Ibu nih, Bu, ke depannya seperti apa. Silakan, Bu. Terima kasih, Mas Juan. Jadi kalau saya sih menghimbau untuk teman-teman saya atau masyarakat ya, jangan lupa kita jangan takut juga untuk melakukan pelaporan terhadap apapun yang terjadi di masyarakat gitu. Jadi kalau sekarang ini sih saya alhamdulillah lagi banyak turun ke masyarakat, dan saya fokus kepada 3 bidang nih, Mas Juan. Pertama, saya melakukan advokasi kesehatan, kemudian advokasi pendidikan, dan advokasi hukum ya. Terus kemudian kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kalau advokasi hukum tadi saya udah bilang bahwa saya menerima kasus secara pro bono, gratis, tidak berbayar, terhadap kasus bullying. Kemudian kasus kekerasan terhadap perempuan, ya, kekerasan terhadap anak juga, ya, kan banyak tuh yang dilakukan oleh masyarakat yang sangat tega ya, melakukan kekerasan terhadap anak, ya, itu pro bono gitu. Terus kemudian terhadap guru, khususnya untuk guru di seluruh DKI Jakarta, saya melakukan advokasi hukum, karena guru ini banyak yang juga dilaporkan oleh orang tua murid. Baru jewer sedikit langsung lapor polisi gitu. Terus yang kedua, saya melakukan advokasi kesehatan, Mas Juan. Advokasi kesehatan itu adalah gini, di Indonesia nih, di banyak rumah sakit di Jakarta, kadang masyarakat umum yang menggunakan BPJS kesehatan itu kadang-kadang saya lihat kurang mendapatkan layanan secara baik. Ya, contohnya gini, saya sering dapat aduan dari masyarakat, karena masyarakat udah tahu nih, saya ini kan spesialis advokasi kesehatan kan. Bu Faira, saya belum dapat kamar nih, dan lain sebagainya gitu kan. Padahal ada kamar kosong loh. Jadi seperti itu. Nah, itu biasanya saya banyak membantu juga gitu ya, terhadap masyarakat yang butuh pelayanan kesehatan, itu kita bantu gitu. Terus kemudian juga banyak misalnya, Bu Faira, saya kok istri melahirkan bayar 25 juta sih. Nah, itu saya biasanya melakukan urut kacang dari nol lagi, dari kenapanya. Misalnya, padahal kan saya selalu bilang bahwa kita sebagai warga Indonesia wajib punya BPJS. Karena sakit itu mahal. Nah, ini banyak yang belumnya tuh karena apa? Males ya.
Kedua, nggak ngerti caranya daftar BPJS-nya. Bahkan saya juga selalu mengiklankan BPJS ketenaga kerjaan karena kasus kecelakaan kan nggak langsung bisa ditangani dengan BPJS Kesehatan. Sedangkan kalau kita ambil BPJS ketenaga kerjaan itu bisa langsung di cover gitu. Jadi saya banyak melakukan edukasi sih terkait itu. Terus kemudian juga terhadap masyarakat lainnya, saya biasanya banyak melakukan pertolongan terkait ini, misalnya ada yang butuh kursi roda gitu kan, atau ada yang saya nggak tahu deh kenapa seneng bantu orang sakit. Spesialisasi di situ Bu ya. Nah Gitu, terus Bu, kemudian pesannya nih Bu, mau pemilu, kira-kira apa Bu yang mau disampaikan Bu? Ya, Silakan. saya berpesan kepada masyarakat agar kita nanti di tanggal 14 Februari 2024 untuk bergegas ke TPS ya. Jangan terlalu cuek dengan pemilu karena apa? Semua kebijakan Mas Juan ya yang ada yang paling dekat dari kehidupan kita lah. Katakanlah nih, di sini kita lihat lampu, listrik kan. Kita sholat wudhu ya, pagi mau mandi butuh air ya. Terus kemudian kita pergi ke kantor lewat jalanan. Artinya apa? Listrik, air ya, terus kemudian transportasi, terus rumah sakit tadi kan, itu kan adalah suatu kebijakan-kebijakan yang diatur dalam undang-undang semuanya ya. Dan itu yang akan membuat undang-undang, yang akan merevisi undang-undang adalah para anggota dewan ya, dan juga tentunya pemerintah. Nah, oleh karena itu sangat penting kita mengikuti kontestasi pemilu 2024 karena kita akan memilih calon-calon terbaik kita. Kita akan memilih presiden yang pertama, kita akan memilih anggota DPR yang merupakan perwakilan partai, kita akan memilih anggota DPRD yang merupakan perwakilan partai, dan yang keempat kita akan memilih anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah. Dan yang membedakan kami nih Mas Juan di lembaran-lembaran itu, kalau anggota DPR dan DPRD biasanya hanya ada namanya dan nomornya. Gitu. Presiden tentu saja ada fotonya. Nah, kami sebenarnya lebih mudah nih. DPD RI itu juga ada fotonya. Alhamdulillah. Seperti saya nih nanti insya Allah dapatnya misalnya nomor 9. Itu ada foto saya. Pipinya gembil kayak gini. Jangan lupa dicoblos. Siap Ibu. Canda ya. Oke Bu, terima kasih banyak Bu Fahira, ini merupakan kesempatan luar biasa, terutama dalam blueprint bullying. Semoga kedepannya angka bullying juga bisa terus kita tekan dan semoga tidak ada kasus-kasus yang serupa terjadi ke depannya. Terima kasih Bu Fahira sudah hadir di The Voice DPD RI. Semoga Ibu sukses dan tetap semangat memperjuangkan aspirasi masyarakat. Oke. Ya, Sobat Senator, sampai jumpa di episode The Voice selanjutnya, dan jangan lupa untuk saksikan podcast kita dan berita-berita kita seputar kelembagaan dan juga DPD RI. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk follow sosmed dari Ibu Fahira Idris di @fahiraidris. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam dari daerah untuk Indonesia. Oke, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Mas Juan. Iya. Sukses. Makasih Ibu, sukses.